Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alisa Dereden yang tentunya selalu berbagi untuk semua. Hari ini saya ingin sharing lagi ya tentang cara menjawab atau trik menjawab cepat soal teknis keperawatan gitu. Untuk video-video selanjutnya udah saya share ya gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua berbagi tentang ilmu keperawatan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja ke soal nomor 31. Tuh. Seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan pusing, mual, muntah. Pemeriksaan fisik terdapat luka pada kepala, hematoma di kelopak mata, penurunan kesadaran dengan GCS 8, tensinya 90/70. Frekuensi nadinya 70 kali per menit, frekuensi pernapasannya 14 kali per menit dengan suhunya 37,7 derajat Celcius. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan prioritas pada kasus di atas itu ya? Oke, langsung saja kita di sini tentukan data fokusnya ya. Data fokusnya kita tentukan. Yang pertama itu untuk jawaban A, ketidakseimbangan nutrisi. Yang B, hambatan mobilitas fisik. Yang C, defisit volume cairan. D, nyeri akut. Dan yang E, resiko cedera. Oke ya, langsung saja kita bahas. Ya, di sini pasien itu dengan keluhan pusing, mual, muntah. Terus adanya luka di kepala, hematoma kelopak mata, penurunan kesadaran dan GCS 8. Frekuensi pernapasannya 14 kali per menit dan suhunya 37 derajat Celcius. Oke, langsung saja kita cari ya. Di sini ketidakseimbangan nutrisi, poin A itu dia tidak ada ya. Di kasus ini tidak ada tentang nutrisi gitu ya. Tentang penurunan berat badan. Terus tentang asupan nutrisi yang kurang tidak ada ya. Terus hambatan mobilitas fisik, ini hambatan mobilitas fisik juga tidak ada ya. Karena dia itu tidak terhambat. Kalau misalkan gangguan mobilitas fisik mungkin juga ada gitu ya. Kalau hambatan mobilitas fisik itu nggak ada ya karena dia GCS-nya 8 gitu. Kayaknya kurang tepat untuk hambatan mobilitas fisik untuk penentuan diagnosa keperawatan pada soal nomor 31 ini. Terus yang C, defisit volume cairan. Kalau defisit volume cairan juga tidak ada ya di sini tanda-tanda untuk seperti turgor kulit gitu, CRT, terus belen cairan seperti itu tidak ada ya di sini. Jadi kurang tepat ya. Terus yang D, nyeri akut. Nyeri akut di sini adalah diagnosa keperawatan yang tidak ada di kasus ya. Dia tidak ada tanda-tanda nyeri gitu ya. Nyerinya kapan? Kan kalau misalnya tanda-tanda nyeri itu adalah PQRST. P-nya pain, Q-nya quality, R-nya regional, S-nya itu scale, T-nya itu timing gitu kapan-kapan. Jadi tidak ada ya. Berhubung di sini data-datanya tidak ada ya, tidak bisa ditegakkan sebagai diagnosa. Terus di sini ada resiko cedera. Resiko cedera itu adalah diagnosa yang paling tepat untuk kasus di sini. Karena apa? Karena yang pertama dia adanya luka hematom, lukanya di kepala, terus pancase juga. Ditambah dia ada nih keluhan pusing gitu ya. Kalau keluhan pusing itu takutnya dia terjadi jatuh, makanya tersebut risiko cedera. Oke, langsung aja jawabannya adalah yang E. Begitu ya kakaknya. Oke, buat kalian yang memiliki referensi terbaru untuk penegakan diagnosa, silakan di-share ya agar teman-teman kalian yang di sini juga tahu cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teknis. Oke, langsung saja ke soal nomor 32. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sakit kepala disertai dengan peningkatan tekanan darah ya. Saat dilakukan pengukuran tekanan darahnya itu adalah 200/140. Ini udah jelas ya, hipertensi. 1 jam kemudian perawat akan melakukan pengukuran darah ulang gitu ya. Manakah prinsip etik yang akan dilaksanakan perawat pada kasus tersebut? Yang A itu normal efisiensi, yang B autonomi, yang C veracity, D fidelity, dan D itu yang E itu justice. Oke ya. Di sini kita clue-nya itu adalah ini nih, 1 jam kemudian perawat akan melakukan pengukuran tekanan darah ulang.
Kalau misalkan akan melakukan pengukuran itu adalah suatu janji termasuknya ya, waktu yang harus ditepati, berarti perjanjian gitu 1 jam lagi. Oke, yang disebut perjanjian itu adalah yang D. Oke, fidelity jawabannya ya. Kalau yang A, non mal efisiensi itu adalah tidak merugikan. Yang otonomi itu menyangkut dengan hak-hak pasien. Yang veracity itu adalah kejujuran. Yang E itu adalah justice. Justice itu keadilan. Nggak ada ya. Nah, di sini berhubung di sini adanya perjanjian bahwa 1 jam kemudian perawat akan melakukan pengukuran tekanan darah ulang. Berarti termasuknya ke fidelity. Gitu ya, Kakak. Oh iya, untuk diagnosa keperawatan, mohon maaf, untuk penegakan kode etik keperawatan atau prinsip etik keperawatan udah saya share ya di video-video sebelumnya terkait non mal efisiensi, veracity, autonomi, justice, seperti itu dan lain-lain udah saya share, dan saya udah sharing juga untuk soal-soal seperti apa perbedaan-perbedaannya begitu ya. Langsung saja nanti tonton. Oke, untuk selanjutnya nomor 33. Seorang laki-laki berusia 51 tahun dirawat di rumah sakit karena mengalami kelemahan pada lengan dan tungkai kanan disertai pusing. Pemeriksaan darahnya tekanan darah 160/100. Hasil CT scan-nya menunjukkan adalah infak basal ganglia kiri. Pasien mendapatkan terapi manitol 4 kali 250 mili. Pemberian manitol pertama jam 8 waktu Indonesia Barat ya, diberikan selama 1 jam dengan faktor tetes 20 tetes per menit. Berapakah tetes per menit manitol yang akan diberikan pada pasien tersebut? Yang A 73,5 tetes per menit, yang B 83,3 tetes per menit, C 90,2 tetes per menit, D 110 tetes per menit, dan yang E 120 tetes per menit. Oke ya, di sini adalah merupakan tentang perhitungan tetesan infus. Padahal rumus tetesan infus itu udah saya jelaskan untuk videonya sangat cepat ya. Ada yang pengukurannya itu kurang dari 3 detik, ada yang kurang dari 5 detik. Itu ada mikro dan makro. Ini kan kalau misalnya di sini tetesannya 20 tetes per menit itu ya, faktor tetesnya ya. Faktor tetesnya itu adalah 20. Kalau 20 itu menambahkan adalah makro ya. Makro faktor tetesnya 20. Oke, langsung saja ini dimana 250 mili itu harus habis dalam 1 jam. Rumusnya itu adalah jumlah cairan bagi waktu dibagi lagi 3 gitu ya. Itu adalah rumusnya yang saya buat gitu ya. Ada nanti video-video sebelumnya udah saya share, silahkan lihat aja ya. Sekarang jumlah cairannya itu adalah 250 per waktunya itu 1 jam ya, berarti 250 dibagi 1 tetap 250 dibagi 3, bagi lagi 3 ya. Bagi 3 berarti sekitar 83,3 TPM gitu ya. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B, 83,3 TPM. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 34. Seorang laki-laki berusia 41 tahun dirawat dengan keluhan sesak napas, batuk berlendir, gelisah, pucat, berkeringat. Tekanan darahnya 130/90, frekuensi nadinya 102 kali per menit, frekuensi napasnya 22 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan leukositnya 11.200. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Yang A, mengobservasi frekuensi pernapasan, B, mengajarkan batuk efektif, C, memberikan oksigen, D, memberikan minum air hangat, yang E, melonggarkan pakaian pasien. Oke ya, langsung saja kita di sini data fokusnya cari. Dia dengan keluhan sesak napas, batuk berlendir, gelisah, pucat, berkeringat juga. Oke, langsung saya di sini mengobservasi frekuensi pernapasan nggak perlu ya, nggak ada, karena dia udah diketahui bahwa pernapasannya itu adalah 22 kali per menit. Gitu. Terus yang mengajarkan teknik batuk efektif, oke ya.
kita tandain dulu. Karena apa? Karena dia ada batuk berlendir gitu ya. Ada permasalahannya adalah di airway-nya. Terus memberikan oksigen juga nggak ada ya. Kalau pemberian oksigen itu kita ditandai yang pertama itu adalah penurunan saturasi oksigen. Harus dicek dulu pakai oximetri. Seperti itu ya. Jadi kurang tepat. Terus yang di sini adalah memberikan minum air hangat. Nah, kalau memberikan minum air hangat ini kurang tepat ya untuk diagnosa seperti ini. Karena dengan gelisah kalau kita ngasih minum takutnya tersedak atau aspirasi, kurang tepat. Terus di sini adalah melonggarkan pakaian pasien. Kurang tepat juga ya untuk kasus di sini. Jadi untuk kasus yang nomor 34 ini adalah yang paling tepat jawabannya yang B ya. Mengajarkan teknik batuk efektif. Karena apa? Karena untuk mengeluarkan batuk berlendir itu, lendirnya supaya bisa dikeluarkan. Oke ya. Langsung saja ke soal berikutnya. Soal nomor 35. Seorang laki-laki usia 30 tahun mengeluh sering pusing sejak 3 bulan yang lalu. Klien juga mengatakan cepat lelah jika bekerja. Klien mengetahui merupakan seorang pekerja di tambang nikel. Klien tampak pucat dan lemas. Klien mengatakan sudah ketiga kalinya mengalami hal yang sama, yaitu diberikan transfusi darah 6 bulan yang lalu. Tapi 1 minggu kemudian klien merasa sering pusing lagi. Apakah pemeriksaan atau data penunjang yang perlu dilakukan pada pasien tersebut? Yang A adalah darah lengkap, B UL atau urin lengkap, C sumsum tulang, D elektrolit, C dan yang E adalah saturasi oksigen. Oke ya, langsung saja kita di sini bahas bahwa dia itu udah pernah transfusi darah itu karena biasanya itu mengalami penurunan HB atau hemoglobin. HB itu termasuk di dalam darah lengkap seperti itu ya, karena HB, hematokrit, trombosit. Nah, seperti itu artinya di darah lengkap. Kalau UR itu adalah di urin lengkap. Kalau ada urinnya bermasalah tidak mungkin dia ditransfusi darah ya. Terus sumsum tulang juga tidak ada. Elektrolit juga, elektrolit itu adalah kalium, natrium sama klorida, tidak ada ya. Ini kalau misalnya ada penurunan elektrolit itu biasanya bukan ditransfusi tapi dikoreksi. Koreksi natrium, koreksi klorida atau koreksi kalium. Saturasi oksigen itu adalah untuk pemeriksaan kadar saturasi oksigen dalam tubuh kita ya menggunakan oximetri. Jadi yang paling tepat itu adalah darah lengkap. Yang A jawaban yang paling tepat ya. Oke, langsung saja ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 36. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di rumah sakit karena luka diabetik di tumit kanan. Dengan dasar luka berwarna merah muda dan telah dilakukan tindakan irigasi luka dengan menggunakan NaCl yang dialirkan di atas luka. Oke, tindakannya itu adalah irigasi luka dengan menggunakan NaCl yang dialirkan di atas luka. Gitu ya. Apakah rasional intervensi keperawatan yang dilakukan pada kasus tersebut? Yang A, luka di tumit kanan sulit sembuh karena merupakan daerah yang morbilitas lokalnya yang sangat tinggi. Kurang tepat ya untuk ini. Karena yang kita ketahui itu adalah rasionalnya dari intervensi itu. Yang B, dasar luka yang berwarna merah mudah mengindikasikan luka sudah dalam tahap granulasi. Kurang tepat ya. Yang C, irigasi luka merupakan salah satu teknik yang aman untuk membersihkan luka. Tepat ya ini. Terus yang D, cairan NaCl bersifat isotonik sehingga dapat melembabkan luka. Oke, bisa juga tapi kurang tepat. Terus yang ini, yang E, membersihkan dengan mengalirkan cairan yang dapat menurunkan risiko luka berdarah kembali. Salah ya ini. Gitu, yang paling tepat adalah yang C, di mana irigasi luka merupakan salah satu teknik yang aman untuk membersihkan luka. Itu rasionalnya ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengalami masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Setelah dilakukan tindakan keperawatan teknik napas dalam dan batuk efektif, saat ini memerlukan evaluasi. Nah, jadi pertanyaan itu adalah setelah kalian memberikan terapi teknik napas dalam dan batuk efektif, evaluasinya apa buat pasien?
Apakah respon pasien yang dinilai pada kasus tersebut? Yang A adalah mengulangi tindakan tersebut setiap 2 jam? Bukan, kurang tepat ya. Kembali pada pola napas yang normal, bisa jadi ya. Terus memenuhi kebutuhan oksigen, kurang tepat ya. Terus yang D menjelaskan kembali teknik yang diajarkan, kurang tepat juga. Di sini adalah dapat mengeluarkan dahak. Yang paling tepat ini adalah yang E ya, yang E. Karena yang B kembali pada pola napas yang normal, kurang tepat ya. Di sini adalah tindakan teknik napas dalam dan batuk efektif itu merupakan respon pasien untuk dapat mengeluarkan dahak gitu ya. Yang jawaban yang paling tepat. Oke ya, segitu saja dari Alessa Dereden. Nanti akan saya share lagi video untuk trik cara menentukan jawaban pada kasus teknis keperawatan. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.